Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arhamana bi sifatir rahman wa arsala rasulahu bil aman wassalatu wassalamu ala sayyidil umam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang penuh dengan keberkahan, kita kembali berjumpa dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita pada Ahad pagi yang sama-sama tadi kita laksanakan, baik berupa membaca Al-Quran serta berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga beberapa rangkaian ibadah kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita panjatkan melalui doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita sama-sama awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, Islam maupun nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat sama-sama melaksanakan rangkaian di Ahad pagi, yaitu kuliah duha di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Dan yang kedua, salawat seiring salam, marilah senantiasa kita selalu sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita ribuan petunjuk dan juga ajaran, hingga kita sebagai umat yang setia yang selalu menjalankan sunnahnya kelak di yaumil qiyamah, insyaallah mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan melengkapi acara atau ibadah kuliah duha kita dengan sama-sama mendengarkan ceramah duha pada pagi hari ini, yang insyaallah pagi yang penuh dengan keberkahan. Kembali kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Zuhri Yakub, dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita sama-sama mendengarkan, ada beberapa pengumuman dan juga kami akan membacakan tentang hasil kantong amal dan juga beberapa permohonan doa dan juga pembacaan suratul Fatihah dari jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa. Adapun selanjutnya untuk ceramah duha pada Ahad yang akan datang, yaitu Ahad 17 Maret 2013, insyaallah akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA. Dan tidak lupa pula kami informasikan untuk jamaah kuliah duha bahwa untuk hasil kantong amal pada kuliah duha pada Ahad kemarin, yaitu pada Ahad 3 Maret 2013, alhamdulillah sebesar 38.068.200 rupiah. Semoga apa yang sudah diinfak dan disedekahkan oleh jamaah sekalian mendapat ganti berupa pahala yang berlipat ganda, dan apa yang sudah diniatkan oleh jamaah sekalian melalui sedekah dan infak, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya ada beberapa permohonan, mohon doa dan keikhlasan dari jamaah sekalian untuk membacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Yang pertama untuk kesembuhan dari saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik orang tua maupun saudara-saudara kita ataupun anak kita yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhannya. Dikhususkan yang pertama untuk Bapak Haji Kudus, dan juga untuk Bapak Suyoto, dan juga untuk Bapak Haji Asep Roji, dan juga untuk kesembuhan dari Mustika Zakia yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan.
serta untuk Mulyati Arifuddin, semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan juga Al-Fatihah kita khususkan untuk almarhumah Ibu Fatimah binti Sa'aran. Mari sama-sama kita luangkan sejenak untuk membacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kuliah 2 Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan kembali mendengarkan dan melengkapi ibadah kita hari ini dengan mendengarkan tausiah duha yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Zuhri Yakub. Kepada Al-Mukarram kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, hamidan wa musalliyan wa musallima. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, jamaah hadirin kaum bapak dan hadirat kaum ibu yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang cerah ini kita berupaya memaksimalkan peran kita untuk menjadi hamba Allah yang baik dan berusaha meningkatkan kualitas kebaikan itu, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menambahkan hidayahnya buat kita semua, sesuai dengan firman-Nya di dalam surah Muhammad ayat 17, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mengambil hidayah Allah, berjalan di atas hidayah Allah, maka Allah akan tambahkan hidayahnya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya dalam kesempatan yang sangat baik ini mengajak kepada seluruh jamaah, dan saya memperingati diri saya pribadi untuk senantiasa tidak melupakan visi hidup seorang muslim yang jelas, supaya kita tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Visi itu bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang sangat jelas, dengan tugas dan fungsi yang jelas. Karena tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah sia-sia, tidak bermakna, apalagi manusia. Dengan kata lain, kita harus selalu berani dan mau mempertanyakan kenapa kita dihidupkan dan kenapa Allah berikan kehidupan kepada kita. Jawaban untuk itu semua kita harus memulainya dengan mengenal diri kita, siapa kita dan apa sesungguhnya manusia itu.
Di dalam ibarat ilmu mantik, kalau yang pernah ngalamin tidur di kobong, apa itu kobong? Pesantren. Yang pernah nginep di pesantren, ada ibarat dalam ilmu mantik yang sangat populer, al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Kalau kita tarik dalam kajian ilmu filsafat, ada tokoh filsuf yang sangat terkenal, pengusung faham eksistensialisme yang bernama René Descartes. Kalau dalam ilmu mantik tadi yang memang sesungguhnya turunan dari ilmu filsafat, di dalam kajian atau teorinya René Descartes itu dia menyebutkan juga bahwa manusia itu adalah animal rationale. Manusia adalah binatang atau hewan yang rasional. Kenapa manusia disebut sebagai binatang? Kenapa manusia dikatakan hewan? Karena sifat dasar dan kebutuhan dasar manusia sama dengan binatang. Coba saja kita perhatikan perkara yang menyelimuti kehidupan kita sehari-hari ini sesungguhnya sama pertarungannya dengan binatang. Nggak lebih nggak kurang dari urusan makan, minum, tidur, kawin. Kawin, makan, tidur, minum. Minum, makan, tidur, kawin lagi, Pak. Kan gitu. Bahkan urusan makan ini bisa jadi perang dunia ini hanya gara-gara urusan makan. Rumah tangga bisa berantakan juga gara-gara urusan makan. Hukum rimba berlaku karena berebut makan sebenarnya. Jadi kalau kita ini hidup sehari-hari, porsi kita yang kita besarkan hanya pada itu, yaitu urusan makan, minum, tidur, kawin, kawin, makan, tidur, minum, sesungguhnya yang muncul, yang dominan pada diri kita adalah unsur kebinatangan kita. Lalu di mana bedanya manusia dengan binatang yang dikatakan al-insan hayawanun natik tadi atau animal rasionale? Di sana ada kalimat natik, di sana ada kalimat rasionale. Manusia itu rasional, makhluk hewan tapi mampu berpikir. Bedanya adalah karena memang Allah menciptakan kita dilengkapi dengan software. Ada perangkat lunak yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, yaitu Allah berikan kepada kita akal. Untuk apa akal? Untuk berpikir. Berpikir dan berpikir, terus berpikir, itulah sesungguhnya pembeda manusia dengan binatang. Dan kita bisa lihat dari hasil berpikir terjadi proses di sana, perubahan hidup pada manusia dari hasil berpikir. Kalau nggak berpikir seperti binatang ya dari dulu begitu-gitu aja. Dulu ketika kita masih sekolah SD, kita pernah belajar di zaman prasejarah. Dulu manusia zaman dulu kala hidupnya kan di atas pohon karena takut binatang buas. Kalau mau tidur dia naik ke pohon. Lama-lama mikir juga manusia, capek juga gua naik turun terus nih. Gimana caranya? Udah gak usah naik lah, di bawah saja. Cuma dibikinin pelindungnya kiri kanan dari batang kayu dan sebagainya. Lama-lama manusia berpikir lagi, nggak cukup hanya itu, dia butuh kenyamanan. Dilengkapilah rumah dengan hal-hal yang nyaman. Terus sampai kemudian dipelur tanahnya, nggak dicoba dipelur, dipasang ubin teraso dulu kita, kemudian sampai keramik, dan sekarang sampai ke granit, entah apa lagi ke depan. Binatangnya dikandangin sama kita, iseng-iseng kita suka nonton dia. Kita datang ke kebun binatang, kita nonton binatang. Lama-lama bosan juga manusia nonton binatang terus. Binatangnya dilepas saja lah, kita saja yang kita ditonton. Lah kita sekarang taman safari. Kan bosen kita nonton binatang, sekarang gila yang ditonton kan? Kan kita yang ditonton zebra. Kaca jendela jangan dibuka, kan begitu. Jadi binatang nonton kita. Terjadi proses itu dari berpikir. Besi yang berat dipikirin, kemudian bisa terbang. Benda yang berat mestinya kelem di air, ternyata bisa ngambang. Hasil berpikir.
Kekuatan berpikir yang diberikan oleh Allah kepada manusia inilah yang pada akhirnya Allah memiliki tugas buat manusia dengan akalnya, karena dianggap mampu untuk mengemban tugas dan amanat itu. Hari ini saya tidak ngajak berpikir tentang hal yang berat-berat. Mari coba kita belajar sedikit, nggak usah terlalu banyak, mungkin sedikit saja kita menggunakan kesempatan ini, kekuatan daya pikir kita untuk memikirkan fenomena kehidupan sehari-hari. Ada hidup, ada mati. Coba, ada hidup, ada mati. Maunya? Mati mau nggak? Mati nggak mau. Maunya hidup terus. Hidup terus gimana, Bu? Kalaupun hidup terus nanti yang lain mati udah nggak punya teman, sepi juga. Ada hidup, ada mati. Manusia normal nggak mau mati. Di Quran Allah gambarin tuh, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah sampai sebutkan di situ kalimat alladzi tafirruna minhu, kematian yang kamu mau menghindar, kamu pengen lari dari mati, dia akan datang sama kamu. Kenapa? Karena memang normalnya manusia nggak mau mati. Saya mau mati. Jangankan yang kaya, yang susah saja Pak nggak mau mati. Doanya minta panjang umur, padahal kalau diterima kan susahnya makin lama itu. Mau kita kalau udah susah jangan minta panjang umur Pak, penderitaan makin panjang. Tapi saking kagak mau mati orang, biar susah juga mintanya panjang umur. Atau nyadar atau enggak tahu saya, nyadar apa enggak itu, kalau diterima bakal susahnya makin lama sebenarnya. Saking orang nggak mau mati. Jangankan yang muda, aki-aki sama nenek-nenek yang kalau makan kacang oper sono oper sini nggak alus-alus, itu kalau ada yang doa minta panjang umur kencang juga itu aminnya biasa. Ya, kira minta panjang umur kita doa kencang, minta diberikan hidup umur panjang kencang. Giliran minta kaya kenceng. Apa berani diantara kita minta miskin Pak? Nabi kan ada doa Nabi, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Berani nggak amin kita? Mungkin amin kalau nggak paham, yang paham mungkin berhenti dulu amin, ntar dulu lah. Wong saya nggak amin saja sudah susah gitu. Gimana? Manusia nggak mau mati, tapi siapa orangnya yang mampu menghadapi kematian itu? Itu artinya apa? Kita diminta berpikir. Di situ akal kita akan menangkap bahwa kita nggak menguasai hidup kita nggak berkuasa terhadap kehidupan kita. Kita harus mau mengakui, Anda yang mengatur, menguasai hidup dan kehidupan kita, Dialah yang mencipta. Dan siapa Dia? Yang namanya pencipta, yaitu Allah, Tuhan. Maka mau tidak mau manusia harus tunduk dengan Tuhan, karena kita tidak berkuasa terhadap kehidupan kita. Kalau udah datang giliran mati mau ngomong apa gitu? Saya nggak mau mati dulu. Nggak bisa. Mau ngomong nggak mau mati dulu bagaimana? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tunda bentaran saja. Kasih kesempatan saya, fa'as-soddaqo, saya mau bersedekah sebanyak-banyaknya. Kemarin deposit saya itu saya nggak pernah utik-utik, saya kumpulin aja. Ternyata nih hari saya mati juga, ya Allah. Kasih saya kesempatan untuk ngerubah rekening itu, saya mau pindah-pindahin rekening saya. Fa'as-soddaqo wa akum minas sholihin, dan saya mau sholat, saya mau pengen jadi orang bener. Kemarin saya sibuk melulu, nggak sholat aja saya nggak sempet. Saya kasih kesempatan saya satu saat saja. Oh tidak, kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalimatnya lan. Lan itu kalau pakai gramatikal bahasa Arab artinya sama sekali nggak akan pernah bisa ditunda. Sudah mau ngomong apa gitu? Itu artinya kita nggak berkuasa terhadap kehidupan kita. Maka akal kita akan menuntun kita untuk tunduk kepada yang menguasai kehidupan kita ini. Makanya ibadah pada akhirnya kita tidak perlu dipaksa.
Itulah kenapa orang Mu'tazilah mengatakan sebenarnya tanpa wahyu, tanpa nabi pun manusia wajib ibadah pada Allah. Dari mana? Dari kekuatan akal. Karena akal itu bisa menuntun kita. Syekh Al-Maraghi mengatakan salah satu hidayah Allah adalah hidayatul akal. Hidayah Allah berupa kekuatan akal. Ini akal ini kalau frame berpikirnya benar, pasti dia akan tunduk. Itulah manusia diberikan akal. Makanya la dina liman la aklalahu. Enggak ada agama bagi orang yang enggak perlu akal. Enggak perlu ada hukum buat orang yang enggak punya akal. Kewajiban ibadah itu berlaku hanya buat orang yang punya akal. Yang enggak punya akal enggak berlaku. Larangan itu berlaku buat yang punya akal. Yang enggak punya akal enggak berlaku. Zina enggak boleh. Ya enggak boleh. Akal kita juga nerima. Kenapa? Bini kita gue dizinain kita enggak mau kok. Kenapa gituin orang? Anak kita juga nggak mau digituin, masa kita mau gituin anak orang? Akal kita. Makanya nggak punya akal. Zina nggak haram, Pak. Makanya kalau pengen zina nggak haram, ilangin dulu akal. Sholat wajib buat yang punya akal. Yang nggak punya akal nggak wajib. Kalau ibu merasa nggak capek, nggak pengen sholat, udah berhenti dan nggak pengen punya dosa, nggak apa-apa, gila dulu cuma. Ini akal kita sudah bisa nuntun ke sana sebenarnya. Itu kita lihat dari fenomena kehidupan saja, antara hidup dan mati. Kemudian saya tanya lagi, ada fenomena kaya miskin, ada kaya ada miskin. Maunya? Waduh, semuanya mau kaya, bagaimana nih? Ini jangan-jangan sholat duha semuanya ngejar kaya nih. Salah satu fadilah sholat duha kan memang jalbur rizki, ya kan? Memudahkan untuk mendatangkan rizki. Cuma jangan fokus ke sono melulu dong ibadahnya. Duit melulu kencengnya. Kaya miskin, maunya bagus. Cuma terbayang nggak sama kita kalau semua kita dikasih kaya apa jadinya dunia? Nggak usah lama-lama bu hidup ini, 1 hari, 2 hari, 3 hari udah kiamat kita. Ini begitu sholat duha semuanya, pulang sampai di rumah ada uang 3 gepok di atas meja, 3 miliar dengan emas 3 kilo. Allah kuasa nggak? Allah mau kasih kita kayak gitu kuasa nggak? Begitu pulang semua ada uang di atas meja 3 miliar dengan emas batangan 3 kilo. Kira-kira besok yang kerja di pabrik mau berangkat nggak? Yang biasa dagang di pasar mau berangkat gak ke pasar? Yang di kantor? Kita ngapain aja di rumah? Ngitungin duit. Iya kan? Begitu semuanya ngitungin duit, ngitungin emas, nimbang-nimbang emas semua, lama-lama kan lapar juga kita. Pas mau lapar mau beli apa kita? Ke pasar. Siapa yang jual di sana? Makan tuh emas. Hah? Terbayang nggak kita kalau semuanya ngotot pengen kaya? Nggak usah ngotot, makanya minta-minta aja dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih juga ilokan amat. Maunya kaya, kita nggak ada yang mau susah. Tapi nyatanya ada nggak orang susah? Ada nggak orang susah? Ada. Itu artinya apa? Kita nggak berkuasa ngurus nasib kita. Jangan merasa kita pintar bahwa kita harus kaya segala macam, kita ibadah kita harus kaya. Tidak, Allah yang ngatur semua. Maka manusia mau atau dia mau, karhan tau'an au karha, bahasa Qur'annya. Seneng atau enggak seneng, tunduk ente sama Allah. Nanti pada gilirannya yang dikasih kekayaan diminta untuk syukur, yang dikasih miskin diminta untuk selesai. Berjalan kehidupan. Kalau kaya semua nggak jalan hidup ini gimana? Siapa yang mau disuruh pak? Bapak mau naik mobil ada yang ngebor minyak. Yang ngebor itu kan orang kerja keras semua. Dan sekarang orang udah pada kaya semua, siapa yang mau ngebor minyak pak? Mobil bapak nggak jalan. Kacau juga hidup kita. Masya Allah. Maka dari berpikir dan berpikir ini kemudian, makanya Allah Subhanahu wa taala suruh kita berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Bahkan frame-nya dikasih sama Allah. Apa yang harus kita pikirin itu?
Ya kita sih mikir-mikir Bu, sering mati mikir, kita mikir mulu, mikirin utang. Yang mikirnya nggak berkualitas gitu. Mikir yang berkualitas bisa dilihat frame-nya dalam surah Ar-Rum. Itu kan ayat bejejer itu. Wa min ayatihi wa min ayatihi. Itu kan objek kita berpikir itu untuk menemukan kesejatian diri sebagai hamba Allah. Itu ayatnya sebenarnya. Wa min ayatihi. Wa min ayatihi itu nggak sedikit surah Ar-Rum. Coba yang hafal Quran, ada yang hafal Quran? Itu wa min ayatihi nggak sedikit tuh. Itu Allah kasih tuh. Maka kalau itu yang kita selalu jadikan objek kita berpikir, titik tekannya di situ, maka akan tercapailah apa yang telah ditargetkan oleh Allah dari awal ide penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu fungsi hidup kita yang pertama. Kenapa Allah lengkapi kita dengan akal? Untuk kita bisa menjadi hamba Allah yang baik. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tunduk kepadaku. Ketundukan kepada Allah kemudian dilengkapi dengan syariah. Di sana ada perintah kita ibadah. Makanya ibadah itu dia di samping merupakan bentuk takarrub manusia, pendekatan diri manusia kepada yang maha kuasa tadi, dia juga adalah bentuk bukti ketaatan kita kepada yang kuasa. Karena Allah sendiri nggak butuh ibadah kita. Emang kita pikir Allah butuh sama sholat kita, kita sujud kita setengah jam pun Allah nggak butuh kok sama sujud kita. Emang Allah butuh sama sujud kita? Ya Allah, kita nggak sujud juga Allah kagak rugi. Kata orang Betawi bilang nggak biar semetet juga Allah nggak rugi. Apa semetet itu apa ya? Itu kalau pakai bahasa hadis qudsinya kan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Nih di kolong langit ini, dari manusia awal sampai nanti hari kiamat, berapa miliar sudah yang dilahirkan di dunia, dari kalangan jin dan manusia. Bukan cuma manusia doang, jin juga digabungin jadi atu, yang beranak terus mati kagak. Itu semuanya ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka berada pada posisi ketakwaan seseorang yang paling takwa di antara kamu. Siapa yang paling takwa di antara manusia? Para nabi lah gitu kita nyebutnya. Kualitasnya kayak nabi semua. Itu mazada dzalika fi mulki syai'a. Enggak nambahin kehebatanku, enggak nambahin kekuasaanku kata Allah. Enggak ngaruh kata anak muda sekarang mah. Enggak ngaruh. Justru ibadah itu bentuk ketaatan kita kepada Allah, sebagai bukti bahwa kita memang telah menjadikan dia sebagai Tuhan. Kenapa kita jadikan dia sebagai Tuhan? Karena dia yang berkuasa. Akal kita kan udah nuntun tadi ke sana. Hidup kita ini dikuasai oleh dia, dia yang maha mengatur. Nasib kita diatur oleh dia. Maka siapapun kita, mau kaya, mau miskin, mau orang mulia atau orang rendahan di hadapan manusia, semua akan sama di hadapan Allah ketika dia mau memposisikan dirinya sebagai hamba Allah. Itu yang kemudian ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Jelas? Oke, satu udah. Nggak usah lama-lama. Yang kedua sekarang, berpikir lagi masih. Berpikir lagi kita, berpikir pada tingkatan berikutnya kita berpikir, kita ketemu dengan sebuah realitas bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Siapapun kita butuh orang lain. Itu artinya apa? Kalau tadi kita bertanggung jawab terhadap diri kita kepada Allah, yang kedua kita bertanggung jawab terhadap sesama manusia. Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Akal kita coba kita lihat. Kita akan berpikir, ini kan nggak ujuk-ujuk kita nebah dari langit. Apa nebah ya? Mendarat gitu. Diturunin dari langit gitu pas satu-satu, gublak gitu. Enggak, ada proses di sana. Di kiri kanan kita ada saudara kita, ada encang-encing kita, ada keponakan kita, ada saudara, ada tetangga kita, ada nyai kita, ada engkong kita, ada teman dan sebagainya. Dan bahkan sekarang kita hidup di tengah-tengah jumlah umat manusia yang kurang lebih 7 miliar di muka bumi. Coba bayangkan kalau semua orang menuruti kemauannya masing-masing. Coba bayangkan 7 miliar ini menuruti nafsunya masing-masing. Apa yang bakal terjadi coba? Kacau nggak kira-kira? Kacau.
Jangankan sedunia, sepulau aja ada orang satu orang dengki, orang 20 di pulau ini yang dengki atu, kacau nggak tuh Kang? Jangankan 20-20-nya, atu aja dengki, kacau tuh pulau tuh. Bisa perang tuh antar tetangga, dikomporin ini, habis semua itu. Manusia kita hidup dalam kebersamaan, dan itu fakta, nggak bisa kita bantah bahwa kita butuh orang lain. Siapa yang bisa hidup sendirian? Kalau nggak salah setahun yang lalu ketika pertama saya ceramah di sini, kaitan dengan halal bihalal, waktu itu saya mengingatkan bahwa kita butuh merajut kasih sayang di antara kita karena memang kita tidak bisa hidup sendiri. Coba siapa yang bisa hidup sendirian? Laki-laki betapapun hebatnya nggak akan pernah bisa hidup tanpa perempuan. Hidup perempuan. Loh. Jangankan kita Nabi Adam, Nabi tahu Nabi Adam ketika lahir, ketika hidup pertama kali Nabi Adam ditaruh di mana? Di mana ditaruhnya? Apa artinya surga? Sudahlah pokoknya fasilitas yang serba lengkap, yang nggak usah capek-capek, dapat semua. Fasilitasnya VVIP. Tapi tahu nggak kita Nabi Adam tuh ngapain di sono? Sendirian. Kalau orang Betawi bilang mongsang mangsing, Pak. Apa mongsang mangsing? Udah kesana kesini selayang selalu nggak karuan udah. Mau ngapain biar fasilitas lengkap nggak ada temennya? Wah begitu Allah ciptakan Siti Hawa baru nyaman tuh sorga. Maka jangan macem-macem laki-laki sama perempuan. Ini yang bikin enak nih dia, Pak. Yang bikin hidup kita semangat juga. Yang bisa ngurus rumah siapa emang? Jangan serahin rumah sama ini. Kita ditinggal kondangan Pak, setengah hari aja rumah kita bisa kayak kapal pecah. Dia kita tinggal setahun rumah kita tetap rapi. Itu hebatnya perempuan. Kita butuh dia. Perempuan nyebokin anak aja, nyebokin anak itu buka celana tabah pakai tangan sendiri, nyebokin pakai tangan Pak. Dipeluk anaknya. Habis itu makan lagi. Habis megang apa dia sadar dia megang apa, dia makan lagi. Coba bisa kita begitu? Dipeluk anaknya. Coba kita lagi makan anak berak Pak, ngamuk kita ukuran. Dasar anak nyusahin orang tua. Bapak lagi makan nggak tahu diri, marah-marah. Kalaupun terpaksa dicebokin beda banget sama emaknya. Emaknya megang dipeluk, bapaknya maka agak pundaknya dipegang. Nyopotin celana bukan pakai tangan, pakai jempol kaki. Udah alamat nggak beres dah tuh. Kalau ibunya dipeluk dipegang-pegang, kalau bapaknya enggak tuh anak suruh ngadap ke tembok, mengkang, semprot pakai selang, serot. Blepetan urusan. Maka saya bilang jangan macam-macam sama perempuan. Kita sangat membutuhkan ketelatenan dan kesabarannya. Hanya perempuan yang bisa begitu, laki-laki nggak bisa. Hidup perempuan, senang dia. Ternyata perempuan juga jangan bangga sendiri ya. Ente juga butuh laki-laki. Jangan mentang-mentang berjuang turu-turu perempuan, bikin kelompok perempuan, mengejar kesetaraan gender. Begitu katanya udah berhasil, kita udah setara. Pokoknya sekarang, dulu kita dijajah laki-laki, sekarang buat kita persetan laki-laki. Enggak bisa. Ente tetap butuh laki-laki. Sampai kapanpun wanita tetap membutuhkan kasih sayang dan perlindungan laki-laki. Kodrat nggak usah dibantah. Betul? Maka akal kita wajar kalau kemudian Allah berikan ulfah di antara kita. Wa ja'ala bainakum, yang Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini kan saling melengkapi pada akhirnya. Yang perempuan butuh perlindungan dan kasih sayang,
laki-laki membutuhkan kehangatan dia, maka alaqah zaujiyah. Terjadilah kelengkapan hidup. Ini nggak bisa dibantah. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Laki-laki ngejomblo nggak bagus, perempuan ngejomblo juga nggak bagus. Makanya Nabi bilang apa? Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anit tabattul. Nabi ngelarang umatnya untuk hidup ngejomblo. Tuh, lihat hadis Tirmizi, ketemu. Enggak, saya mau ngejomblo aja biar ibadah tenang, biar kagak direpotin sama urusan rumah tangga. Pahalanya dikit. Orang nggak kawin pahalanya dikit. Kalau orang kawin pahalanya bang, nyari duit dapat pahala, capeknya sedekah, ngasih makan istri, ngasih makan anak, sampai mandinya pahala orang kawin mah. Kan mandi junub kan wajib pak. Wajib itu kan dikerjain berpahala. Berarti setiap kita mandi udah punya mandinya pahala. Kalau yang jomblo mandi kan kita tanya, lu mandi ngapa? Ngimpi Pak Ustadz lah, masa ngimpi tiap hari? Kalau kita mah semakin sering mandi semakin gede pahala kita. Gitu. Pokoknya banyakan aja orang kawin pahalanya. Terus, ini maksudnya kalau ada jamaah yang belum kawin begitu, saya lagi manas-manasin aja. Buru-buru. Karena itu kebutuhan. Orang kaya sama orang miskin. Mohon maaf nih, saya berhadapan dengan orang-orang kaya nih. Orang kaya kan kadang-kadang suka betantang-betenteng kalau depan orang susah. Seringkali merasa superior gitu. Wow, jalan kadang-kala dadanya ngelangkah duluan dibandingkan kakinya gitu. Ini membusungkan dada. Seolah-olah kayaknya nggak butuh orang lain dia. Tapi siapa yang bisa membantah kalau orang kaya juga butuh orang miskin? Kelihatannya aja orang miskin doang yang butuh orang kaya. Padahal orang kaya tuh butuh banget sama orang miskin untuk bisa menikmati kekayaannya. Orang kaya sangat membutuhkan orang miskin. Dia bisa bangun rumah 2 lantai bagaikan istana, tapi sadar itu rumah yang dibangun itu di dalamnya ada tangan-tangan orang miskin. Yang nyetak batu siapa? Yang ngaduk semen siapa? Oh, kata orang kaya, enggak, aku juga bisa ngaduk semen, aku juga bisa cetak batu, kerjain diri, bikin 2 lantai, patah pinggang ente. Apa enak hidup? Enaknya orang kaya itu dapat fasilitas karena ada orang susah. Nah kalau orang kaya aja butuh orang susah, apalagi orang susah. Makanya itu akal kita mengatakan bangunlah cinta kasih di antara kita, bangunlah kasih sayang di antara kita, bangunlah hubungan di antara kita dengan baik. Si kaya jangan sombong sama yang miskin, dan yang miskin jangan sewot kamu lihat orang kaya. Jangan sama kadang-kadang. Yang kaya sombongnya sombong mat kalau lihat orang susah. Yang susah sewot mulu kalau lihat orang kaya, mau nyumpain mulu, mampus orang kaya, mampus orang kaya. Padahal orang susah butuh nggak mau orang kaya? Butuh apanya? Butuh apanya? Butuh duitnya. Kalau kerjaan sih di rumah saya juga banyak. Butuh kerjaan Pak Ustadz? Enggak, butuh duit. Kalau kerjaan mah banyak di mana-mana, yang gaji kan nggak ada. Maka itu orang susah butuh orang kaya, orang kaya butuh orang sakit butuh dokter, dokter juga butuh. Emang dokter duitnya dari mana kalau nggak ada orang sakit? Itu dokter kalau lagi doa tengah malam, ya Allah, ya Allah tambahin rezeki saya. Maksudnya apa? Tambahin yang sakit, ya Allah, sakitin lagi. Cuman nggak ngomong gitu doang Pak, sebenarnya orang jalannya dari situ kok. Jadi semakin banyak orang sakit semakin banyak duitnya. Tukang obat juga begitu. Kan nggak laku obat ya kalau nggak ada orang sakit. Orang sakit butuh dokter, orang sakit butuh tukang obat. Orang mati sama orang hidup masih saling butuh. Orang mati nggak bisa mandi dimandiin, orang mati nggak bisa pakai baju dibungkus, orang mati nggak bisa jalan ke kuburan kita gotong, bisa jalan kita lari, orang mati bisa jalan, memedih namanya.
Yang gali kubur juga orang hidup, yang masukin ke kuburan juga orang. Jelas orang mati butuh orang hidup. Tapi siapa bantah juga kalau orang hidup butuh orang mati. Itu tukang kain kafan. Kita boleh nangis orang tua kita mati, kita boleh sedih saudara kita mati. Tukang kain kafan nggak peduli. Siapa kan yang mati? Yang penting dagangan gua laku. Pokoknya semakin banyak orang mati, tukang kain kafan semakin senang. Tukang gali kubur begitu juga. Terbayang nggak sama bapak ibu kalau mereka tengah malam jam 3 sholat tahajud doa ngangkat tangan juga sama. Ya Allah tambahkan rizki saya yang kemarin masih kurang. Tambahin. Maksudnya apa? Matiin lagi ya Allah. Cuman nggak ngomong begitu, mintanya rizkinya ditambah. Itu arti kita hidup ini saling membutuhkan. Akal kita akan membuat kita nyadar untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Itu baru rasional hidup kita. Maka ketika kita sudah melihat kenyataan semacam itu, bagaimana mungkin kemudian kita hidup dengan kesombongan? Bagaimana mungkin kita hidup menebarkan kebencian, menebarkan segala macam fitnah di tengah-tengah umat manusia? Tidak. Makanya seorang manusia yang rasional, seorang mukmin yang rasional, mau atau nggak mau dia sesuai dengan akalnya sendiri, tanpa harus diperintah. Sebenarnya ini perintah merupakan sebuah penguatan berdasarkan dalil yang disebut dengan dalil nakli sebagai rujukannya. Tapi akal kita udah nyampe Pak, bahwa kita harus berbuat baik kepada orang lain. Gini, di Quran ada ayat liyabluwakum ayyukum. Tuh lihat Quran bahasanya ahsanu amal, yang amalnya paling cakep, yang kerjaannya paling bagus. Itu kualitas mukmin itu yang kerjaannya ahsanu amal. Lalu siapa yang ahsan? Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia orang yang paling banyak mendatangkan manfaat buat orang lain. Coba Nabi ngajarin sama kita tadi kasih sayang dan cinta kasih, betul? Tebarkan kasih sayang. Minimal kalau kita nggak bisa menebarkan kasih sayang kepada orang lain, nggak bisa mendatangkan manfaat kepada orang lain, minimal la doror wala diror, jangan nyakitin orang, jangan ganggu orang. Udah ngasih manfaat kagak, ganggu lagi, nyusahin lagi, bisanya ngomongin orang mulu. Satu hari aja nggak ngomongin orang, meriang dia punya awak. Padahal dia sendiri paling nggak suka, paling nggak nyaman diomongin orang, tapi dia sendiri senang, jadi hobi itu. Gimana dong? Jangan menyakiti orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kenapa? Karena kita senang orang lain berbuat baik sama kita. Betul? Senang nggak orang baik sama kita? Senang. Loh, kalau kita senang orang lain berbuat baik sama kita, berarti orang lain juga senang kalau kita berbuat baik kepada orang. Itu kan sesuai dengan rasio kita Pak, dengan akal kita. Makanya nyakitin orang nggak dosa kalau nggak punya akal mah. Tapi kalau merasa orang pintar dan merasa masih punya akal, jangan coba-coba nyakitin orang, memfitnah orang, nuduh orang. Enak nggak dituduh? Pak? Ngerasain dituduh enak nggak Pak? Sesuatu kita nggak kerjain dituduh orang, sakit nggak kita? Iya, makanya jangan suka nuduh orang. Demen bener kalau ngomong, udah nggak tahu urusannya main tuduh-tuduh aja. Ini bahasanya begini Pak, awalnya sih nggak nuduh nggak, cuman biasa banget nih nyebarin fitnah. Ngomong sama temennya, lu tahu nggak si Anu? Si Anu apa? Si Anu tahu mengapa? Kan ada berita begini-begini tentang dia, lu tahu nggak? Lah kagak, gue baru ini dengar dari lu, kan begitu bahasanya. Yaudah kalau nggak tahu mah, lah nggak bisa, gue pengen tahu apa masalahnya. Tuh mancing-mancing orang bisa banget. Padahal mah tadi mau ngasih tahu, cuman bentuknya nanya gitu. Kayak orang kagak mau salah. Padahal mau udah tahu dia salah. Membuang alibi. Masya Allah. Seneng tuh. Nyakitin orang itu sampai-sampai Nabi sendiri katakan apa? Fa ahsiniz zibha. Ente kalau motong ayam, motong kambing, pakai pisau yang tajam supaya jangan nyakitin binatang yang mau dipotong. Kalau pisaunya tumpul udah 10 kali puter, putus kagak. Menderita tuh ayam.
Artinya apa? Nyakitin binatang saja nggak boleh, apalagi nyakitin manusia. Itu Islam. Makanya agama ini Pak sebenarnya bukan ilmu, agama itu akhlak, agama itu perilaku. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Porsi ini yang kemudian Nabi diutus oleh Allah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya agama sama dengan akhlak, akhlak itulah agama. Makanya sampai Nabi angkat riwayat udzibat imra'atun fi hirratin. Udzibat imra'atun fi hirratin. Dulu di zaman Bani Israel Nabi angkat tuh riwayatnya. Ada seorang perempuan itu diazab di dalam kubur ketika dia mati. Bukan karena nggak sholat, bukan karena tidak zakat, bukan. Nabi ceritakan fi hirratin, hanya gara-gara urusan kucing. Emang apa kucing? Habisatha, tuh kucing ditangkap sama dia, dikandangin, kucing dikurung. Lahia akalatha, dikasih makan juga kagak tuh kucing. Walahia arsalatha, dilepas juga kagak. Kucing dikandangin, mestinya kan kalau dikandangin kasih makan. Ini dikasih makan enggak, dilepas kagak. Kebayang nggak sama kita bagaimana kan kondisi kucing itu? Tersiksa. Ini ceritanya langsung aja ya, kan kalau cerita dari sampai beberapa hari lama. Ceritanya mati dan ini orang. Gitu. Ini nangkap kucing mati, gitu aja dah. Itu kata Nabi. Diazab di dalam kubur, disiksa di dalam kubur. Padahal itu orang-orang baik, cuman dia nyakitin kucing, diazab habis-habisan di kubur. Itu yang disakitin gimana kalau kita sakitin orang tua kita? Kita sendiri kadang-kadang suka mengecewakan orang tua kan? Masya Allah, dulu nggak bisa ngomong, diajarin ngomong dari A, I, U, E, O sampai Z. Huruf dirangkai jadi kata, kata dirangkai jadi kalimat, sampai pinter ngomong, cacas, cacas, cistus. Begitu udah pinter ngomong, buat apa itu pinter ngomong? Buat ngebantah omongan orang tua. Durhaka nggak kita? Sering kita ngebantah, betul? Nyakitin orang tua. Nggak bisa ngomong diajarin ngomong, udah pinter ngomong, orang tua kita balikin. Padahal yang ngajarin ngomong siapa? Dulu nggak bisa jalan Pak, kita bego waktu lahir. Bahasa Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan bodoh, kamu nggak ngerti apa-apa. Emang bisa apa kita lahir mencret Pak kita? Mau makan cuma bisa nangis, lapar bisanya nangis, kencing bisanya nangis, mencret kita, bego, lemah kita, nggak bisa jalan. Anjing aja lahir lari, bagong lahir lari, tapi manusia lahir kelojotan doang, bisanya menangis. Akal kita mau nggak mau kita harus tahu bahwa kita harus tunduk dan hormat sama orang tua. Kebegoan kita dari awal. Apa alasan kita membantah mereka? Nggak bisa jalan, diajarin jalan, satu tindak dua tindak, sampai disengklang-sengklang nih ketek kita. Kayak sengklang kan, kayak kain sarung. Wah, tak jalan jauh, takut kota, gitu tuh. Sekarang dibikinin bambu Pak, yang pakai putaran tuh, supaya bisa jalan. Ada yang sampai 2 tahun nggak bisa jalan. Kalau adat Betawi lu udah 2 tahun nggak bisa jalan, asal orang ajan Jumat kakinya dipentogin di lumbung, nyari lumbung dipentogin, ujung tuh, lumbung padi dulu, itu 4 pajokan dulu, gebluk aja kakinya. Saking apanya? Saking orang tua kepengen anaknya bisa jalan. Masya Allah, sampai bisa lari kita. Begitu udah bisa jalan, udah bisa lari, bukan malah nolongin orang tua di saat orang tua terkapar di atas tempat tidur keadaan sakit, kita tinggal lari orang tua kita. Surga mana yang kita mau cari? Surga mana yang kita mau cari? Durhaka kita.
Itu sama orang tua, belum sama keluarga. Suami nyakitin istri, istri nyakitin suami, nyakitin kucing aja diazab. Terbayang gak sama kita? Islam mengajarkan kita ajaran yang sangat rasional. Kita kan juga kepengen dibaikin orang, maka kita butuh kebaikan dan kita harus berbuat baik kepada orang lain. Jujur, seneng gak sama orang jujur? Jujur. Ini dunia butuh kejujuran gak? Butuh. Kita senang jujur, seneng sama orang jujur. Tuh, tukang bohong aja seneng sama orang jujur. Kita sendiri yang suka bohong, demen sama orang jujur. Apalagi Allah, apalagi Nabi, apalagi akal kita. Akal kita senang Pak dengan kejujuran, karena kita kepengen orang lain jujur sama kita. Dan kita paling tidak senang dibohongin orang. Tapi kenapa kita senang bohongin orang? Maka orang yang suka bohongin orang, sesungguhnya dia telah membantah akalnya sendiri. Dia telah menafikan kodratnya sebagai manusia yang berakal, karena dia adalah orang yang senang dengan kejujuran dan senang orang jujur. Tapi kenapa dia membohongi orang lain? Sebelum dia membantah Allah, sesungguhnya dia telah membantah akalnya sendiri. Lihat, mahal nggak kejujuran zaman sekarang? Kenapa kita ngomong titikan kayak begini? Mahal. Ya Allah Bu, rumah tangga aja Bu, kalau sama-sama jujur, insya Allah harmonis. Tapi kalau udah nggak jujur, waduh susah lah. Suami sama istri nggak jujur, istri sama suami nggak jujur, istri sama suami nggak jujur, urusan belanja, duit masih ada, dibilang udah habis. Pusing laki. Laki juga begitu sama istri. Beranian ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Nih HP ketinggalan, biar udah deket tempat kerja, pulang Pak. Kalau dompet baru keluar rumah aja ketinggalan dompet, terus aja kerja, jalan. Kenapa? Nggak punya duit bisa minjem teman, tapi kalau HP ketinggalan, selingkuhan bisa ketahuan semua. Ya masalah Pak. Ada yang cengar-cengir aja. Mahal, pengalaman. Waduh. Iyalah. Itu. Insya Allah. Bahkan yang sangat ironis sekarang, orang jujur biasanya dianggap orang bodoh. Ada orang saking jujurnya kerja 20 tahun segaji-gajinya. Iya, makan cuma gaji-gajinya doang. Tonjokan nggak ada, sikutan nggak ada, gejigan nggak ada. Pokoknya ngambil yang halal saja. Saking jujurnya. Rumah dari Lempeng sampai Doyong. Kendaraan dari sepeda sampai tetap sepeda-sepeda juga sampai sekarang. Tetangganya baru 2 tahun kerja, rumahnya Doyong, udah lempeng. Awal kerja naik motor, sekarang mobilnya udah 2. Tetangga kan suka ngasih komentar tuh, ngobrol. Si Hano kerja 20 tahun, boro-boro berbanda, rumah aja sampai Doyong. Mengapa? Ya, dia mah orang kebangetan jujur, jadi orang tolol bener. Orang jujur tolol Pak sekarang. Tapi yang satu kasih komentar, dia mah lain, baru 2 tahun kerja, rumahnya udah mewah. Nah memang dia mah bisaan. Coba. Nah inilah yang saya katakan pada akhirnya 2 poin tadi. Poin pertama, kita ditugasi oleh Allah menjadi hamba Allah yang baik, karena kita selalu membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, karena kita butuh kepada manusia, maka kita ditugasi oleh Allah untuk menjadi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka peranan ini kita harus maksimalkan terus. Bagaimana kita baik di hadapan Allah dan baik di hadapan sesama manusia, sehingga kalaupun kita mati, Allah ridho dengan semua amal perbuatan kita. Dan ketika kita mati, orang rindu dengan kebaikan-kebaikan kita, sehingga orang mendoakan kita, dan kita menjadi orang yang sukses, termasuk yang ahsanu amala. Faham? Udah paham, terima kasih, mohon maaf. Waktunya udah lewat. Belum. Oke. Masih. Tenang, nggak kehabisan nakal, masih banyak.
Stok masih banyak. Jadi saya lanjutkan ini tuh poin untuk 2 tahun jadi 1 tahun ini. Nah, sudah rasio kita tidak lagi bisa kita bantah sama sekali bahwa kita harus jadi hamba Allah yang baik dan harus memainkan peran sebagai khalifah Allah yang baik pula. Tetapi itu saja tidak cukup, maka Allah turunkan para nabi dan rasul untuk menjadi contoh dan teladan buat kita, membimbing kita, ngajarin kita, nganterin kita, meneladani kita. Ini yang kemudian Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan ajaran yang dibawa oleh nabi adalah rahmat buat kita semua. Nggak cukup hanya kita ngandelin akal karena kadang-kadang hawa nafsu kita selalu mampu mengalahkan kekuatan akal. Hawa nafsu kadang-kadang juga lebih dominan dalam hidup ini, maka Allah turunkan kitab sebagai pedoman. Setiap saat itu bisa kita kembali sebagai rujukan amal perbuatan kita. Nah, semua yang Allah berikan kepada kita ini belum akan bisa sempurna tanpa 2 hal. Ini 2 hal nih, mahal nih. Sebenarnya poinnya di sini nih Pak. Ini kita bawa pulang. Karena tadi bicara tahu, sih udah tahu. Ini yang paling mahal di sini. Kita bicara tentang mujahadah. Ketika akal kita sudah sampai ke sana, rasio kita sudah menghantarkan kita pada kebenaran sejati ini. Tinggal bagaimana kita melakukannya. Kan itu semua kalau bicara rasio kan konsep Pak, ide, fikroh namanya, visi. Amalnya gimana? Amal itu hanya bisa dilakukan hanya dengan mujahadah. Tanpa mujahadah nggak bisa. Tanpa kesungguhan nggak bisa. Ini kita bukan nggak tahu yang namanya sholat itu wajib, tahu nggak? Akal kita nerima nggak sholat itu wajib? Nerima. Tapi ente nggak ngerjain sholat. Ente ngerjain sholat. Mohon maaf, sampai ini hari kita belum pernah ada nafsunya sama sembahyang. Yang manggil-manggil sampai pulang kita belum nyampe. Coba giliran nggak nafsu makan, sampai lari-lari ke apotik nyari obat nafsu makan. Nggak kuat ngelawan bini, sampai darah ular diminum. Ayo, iya. Apa kita pernah usaha, kita lagi lemah iman kita, disuruh ibadah lagi malas, nyari nggak obatnya? Ini namanya mujahadah. Ini agama bukan barang mainan, dibutuhkan kesungguhan, nggak main-main. Makanya Quran surah Al-Ankabut ayat terakhir Allah bilang di sana, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, jahada fi ta'atillah wa nasri dinihi wa qatil a'da'il din. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka hadahullahu wa waffaqahu ila sa'adatid dunya wal akhirah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan kepada mereka banyak jalan menuju jalan kami. Makanya harus kita bersungguh-sungguh tadi. Harus menyempatkan diri beribadah, jangan nunggu punya waktu. Mari coba kita kalkulasi mujahadah kita. Saya merujuk kepada lagu yang pernah dibuat oleh Imamuna wa qudwatuna Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i? Kenal di mana? Kita pernah tahu ada seorang ulama namanya Imam Syafi'i. Ini lagunya bagus sekali. Ngalahin lagu Noah. Oh jauh, nggak ada bandingannya. Cuman saya nggak bisa nyanyinya. Saya bacain aja ya. Saya bacain lempeng aja. Nanti kalau saya nyanyiin pakai bahar, itu ada dalam ilmu bahasa Arab namanya bahar, ada ilmu arud itu. Itu kalau dinyanyiin jadi lama, ntar ibu pada demen lagi, susah. Ntar saking enak sama lagunya nggak paham sama isinya, kan parah. Mendingan isinya aja ya. Ini isinya begini. Nih lihat Imam Syafi'i bilang. Ini bicara mujahadah nih. Mujahadah fiddin. Beliau bilang begini. Idza asyamru'un sittina aman fa nisful umri tamhaquhul layali wa nisfun nisfi yadhhabu laysa yadri li ghaflatihi yaminan min shimali wa baqin nisfi asqamun wa hammun wa syughlun bil makasibi wal iyali. Sebenarnya enak banget kalau dilaguin. Maksa juga lagunya. Entar dah, kapan-kapan. Idza asyamru'un sittina aman.
apabila seseorang hidup di dunia ini 60 tahun, fanisful umri tamhaquhul layali, maka separuh umurnya akan dihabiskan oleh malam-malamnya, karena hidup ini kan malam dan siang. Kalau umur kita 60 tahun berarti 30 tahun siang, 30 tahun malam. Emang malam kita ngapain? Tidur. Artinya kalau umur kita 60 tahun, sesungguhnya yang paling bisa kita maksimalkan hidup kayaknya cuma 30. Yang 30 habis hanya untuk tidur. Apalagi potongan kayak kita yang tidurnya nggak kudu-kudu malam, lagi ngaji aja tidur. Bisa lebih itu. Saya sering khutbah Jumat, kita mikirin gimana caranya supaya jamaah ngerti ini khutbah kita. Diajak ngomong tidur, ngeces lagi di tiang. Sedih bener kita. Hidup kita ini banyakan tidur ternyata daripada melek. Jadi kalau kita dikasih umur oleh Allah 60 tahun, emang bisa kita pakai semua yang 60? Enggak. Yang 30 mati, kita tidur, Pak. Betul? Berarti yang bisa kita pakai hanya 30. Yuk kita ngitung, Pak. Apakah yang 30 ini kita pakai, separuh umur kita pakai semua? Kata Imam Syafi'i, wa nisfun nisfi yadhabu laisa yadri. Separuh dari yang 30 tadi berarti 15, atau seperempat usia kita, berapapun usia kita, seperempat umur kita itu, seperempat umur kita itu yadhabu laisa yadri, hilang, nggak tahu kemana habisnya. Kenapa? Li ghaflatihi yaminan min shimali, karena kelalaian kita pergi ke sana kemari ngerjain ini itu yang nggak ada manfaatnya. Tahu-tahu udah tua kita. Ini kira-kira kalau kita mati sekarang, yakin nggak amal kita udah banyak? Belum. Yakin nggak dosa kita udah banyak? Cakep udah urusan. Tahu amal kita dikit, dosa banyak. Mestinya kita apain mestinya? Perbanyak amal. Tapi ternyata tetap aja lalai-lalai juga. Nggak tahu umur kita habis buat ngobrol kita, Pak. Sampai kopi sampai 2 gelas. Nambah. Diajak ngaji begini ngomong sejam aja kita udah lama banget, Ustaz ngomong mulu, kapan berhentinya sih? Ibu-ibu ngerumpi, udah ngerumpi. Widih. Kadang sampai kebablasan, lakinya dewek diomongin. Tahu-tahu udah tua aja dia. Belum main gaplenya, Pak. Belum main catur. Itu kayu kecil banget, susah banget mindahin, sampai 3 jam nggak nyampe-nyampe. Catur kecil-kecil banget, berat banget romana, sampai nepok-nepok jidat mulu. 3 jam. Masya Allah. Belum mancingnya. Udah mancing tahu sendiri, kenur kecil banget di tengah empang kelihatan, Pak. Kecil banget kenur putih kelihatan di tengah empang. Disuruh baca Quran, alasannya sebakul, nggak bawa kacamata. Aduh, suruh ngaji nggak bisa ngaji, katanya nggak kelihatan. Kenur kecil banget kelihatan. Di laut lagi kenurnya kelihatan dia. Belum nonton bolanya. Ini besok malam Kamis nih rame nih. Barcelona nih lawan AC Milan. Kayaknya Milan yang unggul nih bakalan. Karena leg pertama 2-0. Itu bukan siang tuh, tengah malam, saatnya orang tahajud sebenarnya kita nonton bola. Belum sinetronnya. Biang Kerok. Ustadz fotokopi. OPJ aja tiap hari berapa jam? Belum musiknya, inbox, dahsyat, mantap, dering, hip hip hura, tarung dangdut, keren. Ya, itu li ghaflatihi yaminan min shimali, lalai kita. Tahu-tahu udah, berarti tinggal berapa lagi? Tinggal berapa? Tinggal seperempat. Kemana kita pakai? Kata Imam Syafi'i, wabakin nisbi asqam. Yang seperempatnya lagi tuh yang sisanya, isi hidup kita ini apa? Sakit. Emang sehat melulu? Tadi mancing lagi sehat, main gaple lagi sehat. Kalau lagi sakit,
Coba diajak ibadah, enak kan lagi sakit? Boro-boro lagi sakit. Diajak ibadah, makan aja nggak enak. Kawin kan enak banget kawin. Lagi sakit mah nggak enak. Apalagi ibadah, kawin aja nggak enak lagi sakit. Apalagi diajak ibadah. Waduh, sakit. Emang sakit mulut? Enggak juga sih. Ngapain lagi? Ham, kata Imam Syafi'i. Asqamun wa hammun. Apa itu ham? Ini yang kata anak muda sekarang, galau. Nih hidup kalau udah kena galau ini tahu sendiri. Ngapain coba yang enak kalau udah galau, coba dah. Nih, udah bisnis, udah dipanjerin, udah kasih DP. Udah ngitung kelebihan, keuntungan bakal didapatkan. Wah, udah ngitung terus, biar nggak punya tanah juga. Yang punya tanah biasanya nggak ngitung. Maklar biasanya ngitung mulu. Ini untung sekian. Begitu di DP-in, udah ngitung terus. Wah, betul jadi dah nih, udah utang pinjam ke sono kemari. Gagal Pak bisnis, nggak jadi, batal. Galau dia, ngerokok. Kata tetangganya, ayolah kita hadir ke majelis taklim, ngaji lagi, gua lagi pusing begini. Nih ibu-ibu kalau kena galau, tahu sendiri, dengar suaminya lagi dedemenan, lagi pacaran sama cewek lain, punya will, galau, uring-uringan, rumah udah kayak kapal pecah aja nggak urusin. Mau ngomel sama suami nggak ada anaknya doang. Asal ngeliat anaknya kayak ngeliat lakinya, marah aja ngeliat anak. Ham. Kan lama sembuhnya yang begitu. Bisa stres, bisa sampai gila tuh biasanya. Apalagi sisanya wasyughlun bil makasib. Hidup kita ini isinya sibuk dengan usaha. Lihat orang usaha berangkat bedug subuh, pulang bedug maghrib, berangkat bedug maghrib, pulang bedug subuh, jungkir, sungsang, jungkir balik, sungsang sumbel, kaki buat pala, pala buat bukan main. Siang banting tulang, malam banting bini. Sibuk. Oh, udah bicara sibuk, orang mana sempat sama ibadah tuh kayak begitu. Wasyughlun bil iyal, dan sibuk juga ngurus rumah tangga. Nih kayak ibu-ibu nih yang tadi saya omongin. Suami belum bangun, ibu kan udah bangun. Anak belum bangun, ibu udah bangun, nyiapin buat kebutuhan mereka. Suami berangkat kerja, anak berangkat kerja, udah beres kerjaan ibu. Piring ngejeprah di mana-mana. Baju kotor di mana-mana, rumah kayak kapal pecah. Siapa yang ngurusin? Begitu udah beres semua, selesai kerjaan ibu. Masak. Kadang udah belanja dulu ke pasar. Habis masak baru mateng, anak yang TK pulang. Nyuapin atu-atu, molesin kayak semen. Ya. Yang TK selesai makan, empoknya yang kelas 1 SD pulang. Ngempanin lagi. Piringnya belum dicuci, abangnya yang kelas 3 pulang. Kan sampai johor urusan. Dari bulan subuh udah bangun sampai johor masih ngurusin rumah tangga aja. Niat ntar bis johor mau istirahat dulu dah. Kata orang Betawi, gue mau ngelar awak. Itu bahasanya. Ngelar awaknya istirahat. Habis sholat johor, begitu rebahan, tamu di depan rumah bejejer tukang kredit. Puyang hidup, oh. Itu kan irama hidup kita kan kayak gitu tuh Pak. Coba. Ente nunggu sempet gitu, ntar deh saya ibadah kalau udah pensiun, ntar dah saya sedekah kalau saya udah kaya, ntar dah mati. Maka semuanya itu harus kita manfaatkan peluang sekarang ini dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, korbanin waktu kita minimal 2,5 jam satu hari kita fikir kerja agama, bermesraan dengan Allah. 2,5 jam minimal kita pakai hidup kita ini, minimal. Jelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Oh.
Yuk sama-sama kita doa, mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah mantapkan agama kita, Allah perbaiki rumah tangga kita, Allah tingkatkan kualitas hidup kita, Allah sembuhkan yang sakit di antara kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahkan rezeki kita. Bi barakati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah. Allahumma ij'alha sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma rzuqna malan yakfina wa baitan ya'wina wahfaz alaina uqulana wa adyanana wa ahlina wa amwalana wa qina syarra may yu'dina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, semoga apa yang sudah kita dengar menambah pengetahuan untuk kita semua dan penyegaran di pagi yang sangat cerah ini. Dan selanjutnya sebagai penutup, marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasykurullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.